TV. Haleluya, puji Tuhan, jumpa lagi kita pemirsa pada program ini dan kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati dengan firman Tuhan. Tema yang saya ambil pada saat ini adalah apa artinya menghujat Roh Kudus dan tidak dapat diampuni. Ya. Nah, mungkin ini juga menjadi satu pertanyaan buat kita. Karena ada ayat-ayat di dalam Alkitab, di sana dikatakan, barang siapa yang berdosa, ya, bersalah kepada anak Allah yaitu Tuhan Yesus, dosanya dapat diampuni. Tapi yang bersalah atau menghujat Roh Kudus, dosanya tidak dapat diampuni. Saudara-saudara, mari kita lihat ya penjelasan ini secara alkitabiah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apakah artinya menghujat? Ya, menghujat itu sama dengan menyangkal, ya, menyangkal tentang sesuatu yang kita lihat, kita dengar. Ya, kita alami sesuatu hal lalu kita sangkal, ya, saudara, kita tidak mau menerimanya, ya, itu atau juga menuduh. Di dalam kisah Tuhan Yesus dalam Markus 3 ayat 28-29, di sana Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat. Orang lumpuh jalan, tuli dengar, buta melihat, orang-orang mati dibangkitkan, dan mujizat-mujizat yang lain. Lalu apa kata orang Farisi, ahli Taurat pada saat itu? Apa yang mereka buat? Respon mereka terhadap mujizat-mujizat itu, firman Tuhan katakan di dalam Markus 3 ayat 28 dan 29. Ya, mulai ayat-ayat 25, kalau tidak salah di sana dikatakan bahwa mereka menuduh Yesus berbuat mujizat-mujizat itu dengan kuasa iblis, dengan bantuan roh-roh jahat. Saudara-saudara, ya, ini tuduhan yang menyakitkan, saudara-saudara. Mereka sudah tahu Yesus itu datang dari sorga, dari Bapa, dan Yesus adalah Allah dalam bentuk manusia. Yesus adalah Allah dan Tuhan dalam wujud manusia. Karena dia mau menyelamatkan manusia. Ya, kalau dia mau menyelamatkan kucing, dia wujudnya kucing. Tapi manusia, saudara. Maka dia datang sebagai manusia, seperti manusia. Dalam kuasa Allah, ya, yang ada di dalamnya, diadakan banyak mujizat tanda heran. Orang-orang pada zaman itu menuduh dia melakukan itu atas bantuan Beelzebul atau kuasa setan atau kuasa iblis, roh-roh jahat. Memang setan dan iblis dapat melakukan mujizat juga, saudara, ya. Banyak orang yang pergi ke dukun, saudara. Kalau mereka sakit, pergi ke dukun dan sembuh, ya sembuh. Karena setan ada kuasa, saudara. Banyak orang yang ingin kaya, ya, di Jawa Timur ada satu gunung, satu bukit namanya Gunung K. Ya, orang-orang datang ke situ. Saya juga pernah ke situ. Ingin tahu sih ada apa tempat itu, ke orang dari seluruh dunia datang ke situ. Ada ratusan ribuan orang. Ternyata mereka pergi melihat satu tempat yang ada
pada abad 17 atau berapa itu ada seseorang yang meninggal di situ, dan katanya kalau orang ke situ bertapa, berdoa, meminta sedekah, dia dapat berikan sedekah. Jadi sakit bisa sembuh, miskin bisa kaya. Kalau zaman pilkada, saudara, pemilihan untuk jadi mendapat jabatan, ya tidak semua, tapi ada juga yang datang pergi ke dukun untuk minta petunjuk atau minta pertolongan supaya bisa sukses, ya. Nah, saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa memang iblis ada kuasa, tetapi Yesus lebih berkuasa. Amin. Setan itu ada kuasa, tapi Roh Kudus, Yesus lebih berkuasa. Nah, kalau setan, iblis, roh-roh jahat memberi sesuatu kepada seseorang, kesembuhan, kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Itu, saudara-saudara, ada pemberinya, ada tumbalnya. Ada yang setan tidak beri gratis, saudara-saudara, hanya Tuhan Yesus yang beri gratis. Setan selalu mengharapkan sesuatu. Kalau saya beri, saudara, kamu harus beri sama saya. Ya, beri apa kepada setan? Ya, saudara, Matius 4, waktu dia cobai Yesus, lihatlah Allah yang harus disembah. Dan setan punya dunia dan isinya, saudara, ya. Banyak harta setan itu. Tapi, saudara, saya mau ingatkan saudara, kalau setan memberi sesuatu, apapun bentuknya, dia mengharapkan sesuatu dari saudara. Apakah itu? Jiwa saudara akan jadi miliknya. Tubuh, jiwa, roh saudara jadi miliknya setan. Saudara bisa aja dapat sehat, dapat kaya, dapat kedudukan, dapat jabatan, dapat pangkat, dapat segalanya. Jadi setan bilang, tubuh, jiwa, rohmu, hidupmu milik saya. Saudara bayangkan kalau seorang pejabat, ya, dapat jabatan, pangkat, dapat pangkat, kedudukan dari kuasa setan, dari iblis. Dia seorang yang make decision, mengambil keputusan. Dan keputusannya itu seperti apa kalau itu semua dari setan? Saudara bayangkan saja. Nah, waktu Yesus berbuat banyak mujizat, banyak tanda heran dan sebagainya, orang katakan itu dari setan. Dan mereka mengerti juga setan bisa berbuat itu. Musa melepaskan tongkatnya di hadapan Firaun. Firaun bilang, kecil. Dia panggil semua dukun-dukun Mesir. Dan mereka lepaskan juga tongkat-tongkatnya. Jadi ular juga. Tapi firman Allah katakan, ularnya Musa menelan ular-ular dukun-dukun orang Mesir. Sekali lagi, setan ada kuasa. Yesus lebih berkuasa. Amin. Roh Kudus lebih berkuasa. Setan ada kekuatan. Yesus dan rohnya lebih kuat. Saudara pilih siapa yang lebih kuat? Nabi Isa, Tuhan Yesus Kristus. Pilih dia, saudara. Haleluya. Nah, saudara, jadi mereka tuduh dia, ya, bahwa dia itu dari setan. Nah, itu menurut Alkitab menghujat Roh Kudus. Nah, saat ini kita melihat bagaimana orang menghujat Roh Kudus. Bapa dan Putra ada di surga. Sekarang sama Roh. Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa. Yohanes 14. Aku mintakan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, menolong engkau, menyertai kita umat-umat Tuhan.
Nah, jadi selalu Roh Kudus ini membimbing, menghantar ya kepada kita kepada hal-hal yang baik. Ya, supaya kita selamat, membawa manusia kepada keselamatan, gereja kepada kesempurnaan. Tapi kalau kita tidak mau menurut pimpinan Roh Kudus, seringkali suara hati kita kan, aduh mau bertobat ini. Itu suara Roh Kudus. Jangan saudara hujat, jangan saudara sangkal. Saya ingin bertobat, saya ingin ke gereja, saya ingin melayani, saya ingin hidup sesuai firman Tuhan. Dan saudara tidak mau. Itu menghujat Roh Kudus. Pekerjaan roh yang baik, tapi engkau sangkal. Engkau enggak mau. Padahal dia mau membawa saudara kepada keselamatan, hidup yang kekal. Tapi engkau tidak mau. Dan saudara, tidak ada pengampunan di situ kalau engkau terus menutup hatimu dan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk membawa saudara percaya kepada Nabi Isa, Yesus Kristus. Maka saudara hidup dalam menghujat, menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bisa diampuni. Bisa kalau engkau bertobat. Ya. Kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak dapat diampuni. Engkau keraskan hatimu, engkau tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Nabi Isa, Yesus Kristus. Engkau menghujat ya pekerjaan Roh Kudus. Engkau menolak pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada pengampunan. Kalau kau dengar firman Allah ini dan membuka hatimu dan percaya kepada Nabi Isa itu, Yesus Kristus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara mendapat pengampunan ya dari Roh Kudus, dari Bapa di surga. Saudara tidak menghujat dia. Saat-saat ini Roh Kudus selalu berbicara dalam hatimu. Tapi engkau pikir, wah ini agama saya, wah ini keluarga nanti bagaimana, wah ini gak benar ini gak benar, ini gak betul. Saudara terus menutup hatimu terhadap bisikan Roh Allah, Roh Kudus. Tidak mau bertobat, tidak mau buka hati dan terima Nabi Isa, Yesus Kristus. Saudara hidup dalam penghujatan, penolakan terhadap pekerjaan Roh Kudus yang sebenarnya mau membawa saudara, membimbing saudara pada hidup yang kekal. Tapi saudara menolak. Tidak ada pengampunan di sana. Sampai engkau membuka hati dan terima Nabi Isa, percaya kepada Yesus Kristus. Itu pengampunan dari Tuhan turun di dalam hidup saudara. Dan saudara menerima hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Jangan keraskan hatimu. Saya tahu setiap saat Roh Kudus berbisik kepada saudara. Roh Allah berbisik kepada engkau berdosa, bertobat. Engkau sudah tinggalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ke gereja, melayani lagi. Hidup sesuai dengan firman Allah. Bisikan-bisikan itu selalu ada. Kalau engkau tutup hatimu dan tidak mau bertobat, terima Nabi Isa, engkau terus hidup dalam penghujatan kepada Roh Kudus, menolak pekerjaan Roh Allah. Buka hati saudara, terima Nabi Isa, Yesus Kristus. Saudara diampuni, dapat hidup yang kekal di surga. Shalom. Hadirilah ibadah bersama Gereja Shekinah tiap hari Minggu pada jam 6.30 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Juanda nomor 15 Malang.
dan jam 17.00 sore waktu Indonesia Barat di Jalan Halmahera nomor 15 Malang. Info lebih lanjut hubungi 081 252 424 243.